Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya ada di kantor Suzuki Pondok Indah ya. Letaknya di Jalan TB Simatupang. Nah, yang menarik adalah hari ini saya janjian dengan seorang sahabat saya untuk melihat mobil balapnya beliau ini. Dan mobilnya adalah Suzuki. Kita sama-sama lihat ya. Saya Wijaya Kusuma, saya penggemar otomotif, rally dan off-road. Saya memulai karir saya di otomotif, terutama rally itu di tahun 78. Dulu tahun 78 pertama kali saya ikut rally, Green Sport Rally. Kemudian setelah itu lanjut, karena kesibukan sekolah, saya lanjut tahun 82. Saya mulai ikut rally lagi. Dulu pertama kali saya punya Kijang 2TG, kemudian punya Datsun 310, dan setelah itu lebih banyak rally, off-road, lebih banyak off-road. Kemudian saya mulai rally lagi justru udah di usia uzur, udah berumur ya. Awal mulanya saya masih pakai Baleno, cuman memang karena Baleno itu mobilnya itu lebih panjang ya, Suzuki Baleno itu mobilnya lebih panjang, di tikungan agak susah, hanya bisa main di street aja, sehingga pas waktu medannya itu banyak tikungan, kita pasti akan kalah gitu dengan kompetitor yang lain. Nah, sehingga saya berpikir gimana caranya untuk mengganti kendaraan yang lebih baru lagi, dan juga kendaraannya lebih kompetitif. Akhirnya saya pilihannya jatuh ke SS4. Nah, kenapa SS4? Pertama memang mobil ini kan crossover, artinya mobil ini emang disiapkan untuk di medan yang kurang baik lah. Jalan buruk, jalan yang sedikit off-road, sehingga mobil itu mempunyai as roda lebih besar, terus kemudian lebih kuat ya pastinya, karena memang diciptakan untuk medan yang jalanan rusak. Gitu. Nah, makanya saya milih SS4. Nah, kemudian setelah itu saya kebetulan ini belinya udah jadi. Kemudian ada teman di Malang yang jual mobilnya, terus kemudian saya beli, terus kemudian saya modifikasi. Karena modifikasinya waktu itu masih standar lah, maksudnya ECU-nya masih biasa, suspensi biasa gitu. Terus kemudian akhirnya saya rubah menggunakan ECU Max ECU, kemudian suspensi juga saya ganti, tadinya pakai Dramon, kemudian saya rubah jadi pakai Profender sekarang, yang two-way dan juga mempunyai adjustable 8 klik, jadi bisa diatur lah suspensinya, tergantung sama medannya, kalau yang dulu nggak bisa gitu. Nah, keuntungannya dengan menggunakan adjustable ini, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan track yang kita hadapin. Jadi kalau misalnya tarmac ya kita tekanan gasnya dibanyakin, terus kemudian juga suspensinya dikerasin. Nah, kalau udah main di lumpur, tekanan kompresi di suspensinya kita turunin dari 150 menjadi 70-an lah kira-kira gitu. Suzuki mengeluarkan beberapa model ya, ada Swift, kemudian ada Splash, kemudian ada Baleno, kemudian ada SS4. Nah, memang mobil ini kan punya karakter yang berbeda. Baleno ya mungkin di street bagus gitu, tapi di tikungan kurang bagus. Kemudian SS4 ini, nah ini lebih tangguh nih gitu. Dan keuntungannya itu yang SS4 ini series mesinnya M. Series mesin M, sehingga untuk mencari part untuk racingnya lebih gampang
Nah, saya mengganti connecting rodnya kita ganti pakai Molnar, terus kemudian piston kita ganti, terus kemudian camnya juga kita sesuaikan. Kemudian tentunya kita ngikutin regulasi IMI. Jadi ini masuk di kelas F2. F2 itu kendaraan untuk tarikan roda depan, cc-nya sampai 1.600. Nah, awalnya mesin ini pakai M1500. Nah, kita ganti jadi mesin yang M1600, tapi masih di dalam regulasi untuk F2. Tarikan roda depan dengan cc 1.600. Ya, pakai Baleno pernah ke satu sih sebenarnya. Pernah ke satu, tapi lebih banyak kedua. Pakai Baleno lebih banyak kedua. Kalau di Meikarta masih ya 50-50 lah gitu. Tapi kalau udah di trek tanah yang banyak tikungan, kita ketinggalan jauh gitu. Selalu prestasinya di kelas itu di ranking 2 lah gitu. Nah, dan kita ngitung waktunya ternyata pakai Baleno lebih lama. Terus kemudian pakai SSV itu ternyata karena dia wheelbase-nya lebih pendek, kemudian mobilnya lebih durabilitasnya lebih bagus dan performance-nya lebih torsinya lebih baik, sehingga mobil ini tikungan lebih lincah. Tikungan lebih lincah, apalagi udah pasang LS limited slip differential, sehingga pas waktu nikung mobil itu bisa keluarnya lebih cepat. Nah, akhirnya saya coba dan mulai tahun kemarin kita coba langsung juara 1 gitu. Ya alhamdulillah dengan menggunakan kendaraan ini performanya lebih baik gitu. Pas waktu kita lakukan dyno, ternyata juga HP-nya masih rendah gitu. Akhirnya kita lakukan modifikasi dengan merubah beberapa komponen. Nah, komponen pertama yang kita lakukan adalah meringankan piston dulu. Gitu, meringankan piston, saya mengganti connecting rodnya, kemudian pakai piston yang high compression, kemudian setelah itu tentunya kan perlu dilakukan perubahan terhadap ECU-nya, otaknya mesin lah untuk mengatur performance mesin gitu. Nah, kemudian saya ganti Max ECU. Nah, Max ECU menurut saya cukup lah dengan menggunakan Max ECU Mini yang gampang untuk settingannya. Gitu. Nah, gampang settingannya tetapi durabilitasnya bagus, dan juga kelebihan Max ECU itu dia waterproof, sehingga kalau kita rally terus kemudian medannya hujan atau misalnya keguyur air ya nggak masalah gitu. Nah, tentang pengalaman yang menarik, saya pas waktu kemarin ini terakhir kita di bulan, saya lupa bulannya, tahun ini juga di bulan April kalau nggak salah, seri 1 ke Jurnas, itu hujannya deras banget. Dan saya ngeliat kompetitornya cukup banyak nih. Termasuk ada ya sahabat saya yang Sidit B ikut di grup itu juga gitu. Wah, ini kelas neraka nih karena lawannya banyak gitu. Tapi karena hujan cukup deras dan berlumpur, apalagi saya emang hobinya main off-road dulu, sehingga kita udah ngerti taktiknya untuk main di lumpur. Nah, akhirnya kita pas waktu hujan strategi kita rubah, suspensi kita naikin, kemudian ban kita ganti ban lumpur, akhirnya mobil bisa melejit, ninggalin lawannya cukup jauh juga waktu itu gitu. Mungkin mereka biasanya balapannya di tarmac yang tanpa hujan atau misalnya main di gravel yang tanpa hujan gitu. Kalau di lumpur malah suka gitu. Lawan-lawannya malah ya bukan menganggap enteng gitu, tapi maksudnya saya punya pengalaman lebih lah di dunia off-road gitu, sehingga pas waktu dikasih hujan malah lebih senang gitu. Dibilang sulit untuk membangun, ya lumayan karena mobil ini cari partnya yang nggak gampang. Limited slip differentialnya agak sulit. Saya akhirnya menggunakan limited slip differential TRD tadinya. TRD, tapi beberapa kali saya pakai ternyata LS-nya udah nggak begitu bagus. Sekarang kita mengganti limited slip differentialnya pakai Mitsubishi. Nah, untuk limited slip differential untuk Suzuki agak susah nih nyarinya, sehingga saya agak kerepotan juga, dan kita mau modifikasi limited slip differentialnya itu pakai Mitsubishi, tapi kita adjust dengan as rodanya. Supaya as rodanya masuk, tentunya kita harus bikin spline baru supaya as rodanya bisa masuk ke dalam. Nah, itu yang kesulitannya pas waktu kita bangun mobil ini.
Kesulitan kedua, dulunya suspensinya. Suspensinya pakai Dramon ternyata ya sempat beberapa kali saya coba, nggak bisa di-adjust untuk kekerasan pernya. Terus saya pikir, wah ini kayaknya kalau misalnya kita pakai Dramon yang udah cukup berumur, suspensinya, kita kalah nih. Karena mobilnya sulit dikendalikan, mental-mental gitu. Terus akhirnya kita kontak ke provider di Bandung dan dapat tawaran dengan diskon yang cukup lumayan gitu. Tapi kita harus pasang stiker provider, nggak masalah lah, kita dapat sponsor dari provider, kita pasang. Ya akhirnya dengan menggunakan provider ternyata mobil ini performance-nya lebih bagus lah. Lebih gampang dikendalikan, suspensinya bisa meredam getaran ya dengan baik pas waktu di medan sulit, dan juga di tikungan lebih gampang untuk mengendalikannya. Karena mobilnya nggak mental-mental gitu. Banyak orang bilang rally mahal. Saya pikir nggak juga sih, tergantung kitanya. Karena mobil SS4 juga saya pikir kalau kita beli yang bekas nggak tahu mahal gitu. Jadi untuk anak-anak muda yang ingin tertarik untuk memulai kegiatan motorsport, mungkin bisa mulai dari mobil yang murah, kita modifikasi yang sederhana, tapi kompetitif gitu. Saya Heru Duyanto, saya bekerja di Suzuki Indomobil Multistrada di Bintaro. Ini mobil Suzuki X-Over tahun 2008. Remnya rem masih biasa, cuman yang belakang dibikin disc. Awalnya kan tromol, yang belakang dibikin disc. Suspensinya kebetulan itu dari Provender. Kata Pak Wijaya ya, itu lebih enak. Dipakainya itu lebih nyaman, jadi bisa ya selama ini ya hasilnya sih bagus kalau saat balapan gitu. Ini yang dirombak dari mesin ini stang piston dan piston. Yang lebih banyakkan lagi itu masalah kelistrikan, ECU. Nah karena kan saat ini Om Wijaya itu pakai ECU ya Mas ECU gitu kan, jadi pas dia pakai LSD ini. Soalnya kan kalau rally emang mayoritas pakai LS pastinya. Dikasih round bar kayak gitu cuman besi-besi kayak gitu doang kan. Soalnya kayak yang lain itu masih lengkap semua. Ini aja AC masih nyala kok kan. Orang rally kan kok pakai AC tapi nggak nyala. Masih normal semuanya. Bawaan mobil itu masih normal. Kalau joknya itu kebetulan pakai Sparco semuanya, kayak jok, terus seat belt. Nah, itu pakai Sparco. Ini tambahannya cuman spoiler belakang. Iya, yang lain itu nggak ada. Sama bumper kan ada itu bumper besi yang depan. Itu kan sebenarnya fungsinya itu buat derek. Kalau suatu saat kalau ada kejadian yang nggak gitu kayak yang di sirkuit, itu kan cuma biar mudah doang. Waktu itu pernah rally di Meikarta. Setelah rally di Meikarta itu kebetulan mesin jebol. Mesin jebol kan kebetulan waktu itu bawa cadangan mesin. Nah, dan cadangan itu juga udah didaftarin juga kan. Nah, akhirnya kan malam-malam ya berhubung saya mekaniknya kan, mau nggak mau kan saya itu ganti mesin, ganti engine itu besok itu harus nyala mobil. Jadi saya lembur, ya nggak lembur ya, emang itu kewajiban saya. Jadi saya sampai itu yang jebol diturunin, diganti engine yang baru sampai jadi. Itu makan waktu lumayan banyak, soalnya sampai subuh bisa nyala lagi. Akhirnya paginya itu ikut start lagi, dapat juara 2 atau nggak salah itu. Seru lah Mas itu waktu itu. Kalau buat saya pribadi sangat bangga. Saya cuman kerja di Suzuki dan kebetulan ada mobil rally merek Suzuki, sedangkan saya diperbantukan buat mekaniknya, jadi ya ada buat tambah pengalaman. Kalau Pak Jaya sendiri, selama saya kenal dan ikut rally itu, Pak Jaya itu orangnya nggak pernah neko-neko, dan karena basicnya dia kan dulu off-road. Selama mobil masih bisa dibejek, entah itu misalkan, entah itu kaca pecah,
atau ban kempes, selama masih bisa dipijak, kalau beliau itu selalu dipijak, udah nggak ngurusin apa-apa. Yang penting finish. Pak Jaya itu. Tapi kalau pribadinya Pak Jaya itu enak orangnya. Dia nggak pernah ngomel sama sekali. Selama saya ikut tuh nggak pernah ngomelin saya, karena Pak Jaya juga ngerti lah. Karena Pak Jaya kan juga dulu pernah di lapangan, dan Pak Jaya kan udah pengalamannya kan udah sangat luar biasa di bidang otomotif. Jadi have fun aja kalau ikut Pak Jaya itu. Perkenalkan diri, nama saya sebenarnya Imam Kurniawan, cuma banyak teman-teman manggil saya Wawan atau Karung. Di sini saya dipercaya sebagai manajer tim dari Suzuki Motorsport-nya oleh Pak Wijaya Kusuma. Jadi memang kebetulan tugas saya itu mempersiapkan Om Jaya balap, ya kan, mobilnya sebelum event dan setelah event. Jadi dari segala hal, dari persiapan mobil, akomodasi, transportasi, konsumsi, saat event juga pengurusan kita daftar, skrut dan lain-lain. Terus setelah event adalah saat selesai event kita harus prepare lagi mobil kembali setia seperti semula lagi gitu. Seandainya ada apa-apa. Kebetulan untuk SX4 ini kan dari pembangunan XS4 sendiri itu banyak drama-dramanya, saya bilang drama-dramanya ya. Jadi kita coba, terus dia kurang puas, pengen di makeover mesinnya. Saya harus cari orang yang tepat untuk meracik mesinnya ini kan, walaupun itu juga kita sempat 2 kali miss lah dalam persiapan mobil ini ya. Jadi mobil udah siap nih semua, begitu sampai track, bukan accident ya, ada trouble. Ya kan, entah itu pernah kompresinya nyebrang atau ngelin, itu sering, itulah yang jadi wah ini harus bagaimana nih supaya pembalap saya itu datang injek gas menang. Itu yang prinsip saya seperti itu. Memang banyak kesan-kesan suka dukanya banyak Mas. Gitu, dari kita lagi jalan mesin trouble pas event ya kan, kita harus bongkar mesin malam itu juga, besok pagi harus bisa start lagi, kerusakan mobil juga harus kita antisipasi semua. Itu harus koordinasi dengan tim yang saya bawa gitu loh, dari mekanik-mekaniknya. Kita tinggal cukup, biasanya kalau event tuh coba pembalap Pak Wijaya gitu khususnya ngomong, oh ini kurang enak nih atau kurang apa. Saya konsultasi dengan mekanik untuk menyiapkan khusus Om Jaya makanan tuh, makan dia bebas gak ada pantangan, cuma minuman tidak boleh manis. Itu yang harus saya tahu. Gitu. Dan jam makan obat. Gitu. Pagi lah, soalnya itu harus saya ingatkan. Sudah makan obat belum? Seperti itu Mas. Itu. Yang kedua, kalau Om Jaya itu di dalam mobil, penyakitnya hilang. Pada saat dia event, ngegas, hilang penyakitnya semua Mas. Itu yang saya suka ya, baik di mobil maupun di motor. Jadi Malah obat, malah sehat Mas. Gitu. Staminanya saya sendiri mungkin belum bisa mengimbangi. Kalau dia di dalam itu ya, itu aja. Ya selama saya mengikuti Pak Wijaya Rally itu yang saya senang itu adalah dia tidak banyak mengeluh. Cara penanganannya tetap dan alhamdulillah selalu podium Mas. Itu yang saya bangga ya, dengan kondisi apapun juga selalu podium.